kali ini level kedua itu kalau di jenjang bisnis itu biasanya disebut manajer. Nah, jadi dia gimana caranya jadi manajer. Biasanya pertanyaan tunggalnya kalau di level kedua itu apakah bisnis ini bisa bertahan. Sebenarnya cara ngetesnya enak kalau 2020 kemarin ada pandemi, 2021 ada pandemi, goyang ini bisnis. Nah kalau masalahnya langsung diterpa seperti itu bisa tahu, wah ini perusahaan berarti emang harus banyak berbenah. Bahkan ada yang level, kan ada 5 level, level 5, 4 itu turun balik lagi ke level 2. Pertanyaannya satu, ini bisnis harus bisa bertahan apa enggak. Nah yang dikerjakan di level kedua itu kebanyakan nanti penguatan di operasional. Kenapa? Nah ini, jadi di level 2 ini kita udah nggak kerja sendiri, kita udah ada pegawai yang bantu kita. Nah bantu ini tadi tentu disesuaikan dengan omset atau kebutuhan dari perusahaan. Jadi misalnya perusahaan tersebut kan tadi 0 sampai 1 M, nah itu mulai naik nih 2 M. Nah naik ke 2 M nanti saya infokan ada 7 divisi yang harus dilengkapin. Itu bertahap, nggak bisa langsung dikerjakan semua, dilengkapin semua, nanti nggak kuat bayar pegawainya juga, kerjaan malah langsung runtuh. Jadi dibikin tujuannya itu supaya nanti kita bikin Superman bukan super team. Nah itu bahasa-bahasa marketing di manajemen. Jadi kita mau nyiapin satu orang ini yang bagus itu maksimal 2 SOP, jangan 1 SOP. Kalau maksimal 2 SOP, misalnya dia bagian keuangan ya keuangan, kalau dicampur sama bagian pengiriman kan berantakan lah. Kayak gini ini kalau bisa sih dia 1 maksimal 2 lah. Cuman kalau dalam proses transisi dari tahap 1 ke tahap 2 tentunya nanti kerjanya double pasti. Kadang satu orang itu bisa semua proses, gak ada masalah. Itu nanti pelan-pelan kita pakai ada orang, kemudian pelan-pelan nanti akhirnya bisa ngelengkapin sampai 7 divisi. Sementara kalau nggak ada ya kita kerjain sendiri, tapi pelan-pelan nanti lengkap. Tujuannya apa? Supaya orang yang baru ini ngerjain itu dia bisa fokus di satu kerjaan tersebut, kemudian akhirnya apa, hasilnya bisa maksimal. Nah kurang lebih maksudnya seperti itu. Omset di level 2 ini untuk tahun 2022 ini sekitar 1 sampai 10 M. Dan kalau masih omsetnya per tahun masih segitu, itu masih di level 2 biasanya. Nah itu dia biasanya nanti kerja udah mulai nggak sendiri, tapi udah ada anak buah, udah ada pegawai, kita udah bisa mulai pelan-pelan bisa gajiin. Nanti gajinya berapa lah itu di urusan di finansial lah, itu nanti ada. Jadi keuangan kalian di sini di level 2, kalau bisa mulai level 1 keuangannya udah mulai rapi, pakai aplikasi yang murah-murah aja. Paling nggak biar bisa generate keluar emang laba ruginya berapa, cash flow-nya bagaimana, dan balance sheet-nya gimana. Itu nanti keluar di situ. Admin kalian harus rajin masukin sendiri, emang capek tapi biar kalian bisa tahu rambu-rambunya ini kerjaan udah mulai saatnya dinaikin level atau enggak, itu harus dihitung kayak gitu. Nah jadi nanti biasanya karyawannya itu kalau di level 2 ini minimal 1 sampai 2 karyawan, tapi kalian harus mulai lengkapin juga supaya itu tadi kalian nggak sayang. Misalkan ada masih yang, kalau kalian masih sayang gini, buka toko bengkel sendiri atau nggak gitu, sayang kalau tutup nanti omsetnya turun atau pelanggan lari. Nah itu kalian masih kejebak di level 2 ini. Jadi mulai ditingkatin, caranya di mana? Dikuatin operasional gimana? Ada 7 divisi yang mesti kalian siapin. Sebenarnya 7 divisi ini nempel semua kegiatannya di kalian di level 1, tapi kalian mulai pecah-pecah satu dikit di 7 divisi itu. Yang pertama adalah divisi gudang atau inventory. Jadi di situ orang-orang yang khusus emang menjaga barangnya supaya gak geser. Jadi kalian misalnya kayak opnam, apalagi kalau level 2 ini kan tadi naik omset antara 1 sampai 10 M, itu inventory-nya harus tempatnya mulai besar dan barangnya mulai banyak. Jadi level 1 ini nanti semua penghasilan kalian untungnya masih masuk barang terus, supaya kalau barang makin banyak omsetnya tambah naik, makin lengkap seperti itu. Tapi hati-hati juga, nanti banyak kasus barangnya itu nggak ketemu, barangnya juga nanti kemasan rusak atau nggak ketata gara-gara tim inventory-nya atau kalian nggak detail untuk masalah opnam atau menaruh barangnya. Jadi barang kecil gampang dicari, barang besar gampang diambil, fokusnya itu. Jadi inventory-nya harus rapi.
kalau bisa ada sistem masuk ke sistem semua, dan sistem dengan barang aslinya itu selalu diopnam reguler atau periodik atau opnam besar, jadi barang nggak ada hilang. Nah itu. Yang kedua, divisi tim sales itu tim penjualan. Jadi misal nanti bengkel kalian mulai di sini mulai buka cabang, atau kemudian ada mulai dari variasi, ada spare part, ada tim penjual ada di depan etalase, atau kalian mulai kelilingan, dari sini ada tim penjual, tim penjualnya sendiri. Jadi tim penjual ini fokus nanti inget hafal semua barang-barang dan harga, dan juga sama kelebihan dari barang yang ada di inventory. Jadi tim salesnya ini emang khusus jualan, itu pelan-pelan juga. Selama ini kan kalian yang jualan sendiri, kalau yang di level 1 pindah ke level 2 kalian bisa jualan, nanti level kedua ada bagian penjualan sendiri. Nah nanti level kedua ini juga ada divisi yang ketiga, yaitu divisi accounting. Accounting itu adalah orang yang bisa ngitung cash flow, piutang sama hutang kalian, itu bisa dihitung, harus bisa bayar. Jadi kayak misalnya kayak uang ini tadi hutang saya berapa, piutang saya gimana, kan itu nggak, piutang harus lebih banyak daripada hutang. Tapi kalau kalian jualnya cash, ya kalian nanti misal ketika proses penjualan cash, kalian bagian accountingnya bisa forecast cash flow-nya lebih berapa, supaya nanti bisa buat kulaan. Kalau nggak ada tahu ini kulaan berapa, ya nanti akhirnya uangnya masuk terus, dan akhirnya mungkin nanti memukul ke bagian inventory, barangnya akhirnya nggak bisa lengkap. Kalau barangnya masih banyak juga nggak bisa kulaan juga kan, mesti cepat buang-buang barang. Itu accounting. Jadi nanti bisa dari accounting ini nanti hasilnya itu di cash flow-nya itu positif atau enggak. Kalau cash flow-nya positif, tujuannya supaya nanti kalian bisa nambah modal. Kenapa kok gitu lah? Ketika kalian mau ngembangin bisnis di level 2 ini tadi, kalian nanti butuh modal yang lebih, supaya apa tadi, inventorinya semakin besar dan barangnya semakin banyak. Pemodalan ini misal lewat bank itu ceknya dari cash flow, ada lebih nggak uangnya buat bayar bunga ke mereka. Begitu kita terima uang, terima modal, nanti tentu pemodalannya ini tadi masuk ke inventory dan barang supaya makin besar, generate penjualan semakin banyak. Intinya seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, divisi yang ketiga yaitu divisi keuangan. Keuangan ini untuk melihat 5 tahun ke depan itu kita bisa kehabisan modal nggak, harus ada modal buat bisa berkembang. Berkembangnya sampai kemana? Nah biasanya kalau emang masih yang levelnya masih nggak terlalu optimal di level 2, finance sama accounting ini jadi satu. Jadi nanti di finance ini hasilnya reportnya itu bisa tahu 5 tahun ke depan ini strategi yang kita bakal jalankan ke depan itu, misal mau buka cabang lagi 3, 5 atau 10, ada uangnya nggak? Nah jangan sampai nggak ada uangnya, maksudnya seperti itu divisi finance. Nah yang kelima itu nanti ada namanya divisi production atau R&D atau teknologi development. Intinya ini fokus sama barang yang tadi disimpan di inventory, itu mereka harus bisa generate di sini, di tempat ini, barang-barang apa yang terbaru, barang-barang apa yang laku. Kalau ada yang lama cepet di sale, terus diambilkan barang yang laris lagi, seperti itu. Jadi ada bagian sendiri buat cari barang lah, kasarnya kayak gitu. Selama ini kan kalian cari barang mungkin cari lewat sosmed, terima penawaran dari supplier, atau kemudian kalian jalan cari supplier lain, atau lihat lagi apa yang laku apa yang enggak lah, seperti itu lah. Kalau di level 2 ini fokus ada yang cari atau create bahkan atau bikin produk tersebut, jadi supaya produknya update. Kalau update umurnya berarti panjang, soalnya apa, penjualan akhirnya juga panjang, seperti itu. Kemudian yang keenam, divisi keenam itu divisi administrasi, itu yang bagian ini legalisasi perusahaan. Jadi kalau kalian mulai ada merek lah, itu kalian harus daftarin di Haki mereknya tersebut, brandingnya barang tersebut. Kalau ada SNI-nya kalian harus bikin SNI-nya. Kalau nanti ada legalisasi perusahaan kayak gitu-gitu, kalau sekarang kan NIB kalian atau PWP ya, itu kalian harus punya, itu harus ada yang bikin juga. Kalau ini ada bagian sendiri biasanya kalau level 2, supaya nanti misal ada peraturan baru dari pemerintah,
perusahaan bisa update, bisa ngikuti, jadi nggak ada masalah hukum. Nah ini ada sendiri biasanya, tapi ini kalau masih level 2 awal ya semua pasti dikerjain sendiri Mas Yan. Kemudian yang ketujuh itu HRD. HRD itu yang bagian cari pegawai. Nah setelah dicari rekrutmen, kemudian di set pelatihannya, itu bagian HRD. Setelah dilatihan dibikinkan SOP dan KPI-nya dikasih pergi ke mereka di pelatihan tersebut. Ini loh, kalau kerjaanmu bagus, KPI-nya ini, patokannya ini, semua KPI itu harus bisa ditulis dalam angka. Yang semua bisa ditulis dalam angka itu yang bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa ditulis dalam angka, nggak bisa diperbaiki. Kalau kalian cari pernah lihat di mall, terus ada tabel cek, lah itu yang dicek, yang nggak dicek itu di total. Jadi kerjaannya mereka beres atau enggak dari situ. Nah itu kalau pegawai lebih dari 10 menginjak 15 ke atas 20, KPI harus jalan, soalnya kita nggak bisa ngawasi terus. Jadi kita bisa ngawasi lewat dari hasil kerja mereka bagus atau enggak. Jadi kalau kita kasarnya nih mau, wah ini kok operasional mulai turun ya, atau penjualan, di bagian penjualan tadi kan ada tim sales itu turun, ada KPI-nya jelas. KPI-nya apa? Oh omset nggak nyampe ya, jadi kamu keluar, saya keluarin karena masalah ini. Nah kalau tiba-tiba dikeluarin nggak jelas kenapa, nggak ada targetnya juga, ya nggak bisa. Di sini biasanya nanti juga ada komisi sama insentif. Kalau sesuai target mereka capai, kita kasih ada uang lebih supaya mereka lebih semangat. Itu nanti yang ngaturin semua HRD dikasih budget berapa sama tim accounting, sama tim finance-nya juga dikasih budget berapa biar operasionalnya ini lebih cepat, jadi omsetnya lebih kencang, seperti itu. Itu nanti kalau di 7 divisi itu lengkap semua. Video ini emang agak panjang soalnya banyak, ini saya mesti jelasin, ini cepet banget sih, tapi PR-nya kalian mikir kan emang PR-nya untuk buka bengkel kok bisa sampai seperti itu, seberapa susahnya atau seberapa jelimetnya, ya skillnya emang di situ, susahnya emang di situ, dan banyak yang kejebak di sini. Jadi mereka masih kerjain sendiri, masih belum paham juga. Misal kayak haki aset ini apa, itu kan keluarnya uang banyak juga. Omsetnya kalau nggak bisa stabil selalu naik antara itu tadi 1 sampai 10 M, ya disiapin divisi mau kuat kayak apa juga nggak kuat bayar, akhirnya malah turun. Jadi banyak yang kejebak juga, banyak yang malah turun begitu mau masuk level 2 ini tadi. Cuman ya itu tadi, balik lagi dari level 1 sampai level 5 omset harus sudah stabil, paling enggak. Stabilnya berapa? Yang tadi balik lagi pertama, kalau udah punya anak buah ya atau pegawai ya harus 1 sampai 10 M per tahun. Kalau nggak gitu nggak nyampe, nggak bisa. Nah itu 1 sampai 10 aja masih banyak yang ownernya masih handle pegang sendiri. Jadi kalian di sini udah paham, jadi mungkin perkembangannya mau dicabang atau mau tempat itu dibesarin omsetnya sampai makanya jadi 10 M, atau enggak gitu kalian diversifikasi. Jadi sepeda motor kan banyak, ada mau cuci, mau kafe, sekarang ada kafe sepeda motor, mau masuk ke asuransi sepeda motor, mau masuk, tapi sepeda motor intinya. Jadi core-nya itu satu di sepeda motor, tapi perkembangannya nanti bisnisnya mau ke arah mana, misal ke trail atau ke racing atau ke bengkel spare part, seperti itu. Jadi biar berkembang, jadi nanti kalian bisa ngelengkapin orangnya, ngelengkapin divisinya. Kalian punya 7 divisi hebat. 7 ini benernya kalau dirangkap jadi 3, 1 itu pengembangan bisnis, itu tim sales, itu tim production tadi juga di sini. Jadi supaya gimana omsetnya naik. Yang kedua tim keuangan, itu finance sama accounting. Jadi gimana sama tim sama accounting sama dua ini, sorry. Ini jadi keuangannya gimana supaya bisa rapi. Ketiga itu operasional, itu ada HRD, legalisasi tadi, administrasi juga, ini semua ada di sini. Jadi gimana supaya operasional harian itu semua lancar. Nah kurang lebih ada 3 ini sih. Biasanya kalau perusahaan sih cari 3 direktur ini. Kalau nanti ada direktur keempat itu nanti di next level. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ditunggu.